warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Oke. Pada tugas individu kali ini saya akan memaparkan dan mengidentifikasi hubungan antara paradigma inquiry apresiatif dengan peran guru penggerak. IA yang kita kenal juga dengan istilah Bagya menggambarkan setiap proses yang membawa sebuah perubahan berbasis pada kekuatan, menggunakan prinsip psikologi positif dan pendidikan yang positif. Di mana di sini kita perlu yang namanya berkolaborasi untuk menggapai cita-cita secara bersama dengan kompetensi dan keahlian masing-masing. Kemudian ada frasa yang menyatakan kodrat alam dan kodrat zaman dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk dari lingkungan di mana peserta didik itu berada, sedangkan dengan kodrat zaman itu adalah berkaitan dengan isi irama, bagaimana cara kita di dalam memberikan sebuah pengayoman ataupun penuntun sesuai dengan zamannya. Kemudian kodrat itu nanti tidak kodrat jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik yang berada dengan kodrat alamnya maupun kodrat zamannya. Kemudian anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik itu harus menghargai yang namanya kemerdekaan, artinya membiarkan anak itu tumbuh dengan minat dan bakatnya masing-masing. Tidak ada paksaan dari baik kita sebagai pendidik ataupun orang tua ataupun masyarakat. Jadi anak itu tumbuh layaknya seperti sebuah padi, ya, yang tugas kita hanya bisa menyayangi dan memupuknya. Tidak akan mungkin padi itu nanti akan tumbuh menjadi kapas ataupun menjadi sebuah kacang dan lain sebagainya. Dia akan tetap tumbuh menjadi padi. Kemudian pemahaman saya tentang IA, pendekatan secara kolaborasi itu merupakan sebuah kekuatan, karena nanti akan bisa kita mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah dan bagaimana cara kita untuk mempertahankan hal-hal yang positif tersebut, agar hal-hal yang bernuansa negatif itu perlahan tergerus dengan segala pembiasaan yang kita lakukan dengan hal-hal yang positif. Kemudian paradigma kita mengenai paradigma IA itu berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kita ini sebagai pendidik itu harus memiliki wibawa, ya, bukan berarti harus kejam kepada peserta didik, tetapi harus tegas, lugas dan tegas. Artinya kita tidak keras tetapi tegas. Kita memberikan sesuatu contoh yang baik agar kita menjadi tuntunan bagi peserta didik kita. Karena kita tahu peserta didik itu pada umumnya adalah orang-orang yang lemah, kurang berdaya, dan belum bisa mandiri sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, tugas kita lah di sini nanti sebagai pendidik untuk mengasah ranah-ranah daripada pengetahuan peserta didik itu, baik dari segi kognitifnya, afektifnya ataupun psikomotornya, agar kemerdekaan belajar itu dapat tergapai. Pemahaman saya atas peran pendidik terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara itu bukan hanya kita sebagai pengajar, tetapi juga kita sekarang dituntut menjadi seorang pelatih, seorang pembimbing, juga seorang yang manajer belajar. Hal ini sesuai dengan peran-peran guru untuk masa depan. Karena pendidikan itu bukan hanya berada pada pendidikan formal saja, pendidikan informal juga akan mempengaruhi, maupun yang non formalnya juga akan mempengaruhi sebagai pengalaman, ya, dan pemahaman. Karena anak-anak ini adalah waktu banyaknya itu berada di luar jam sekolah atau di luar pembelajaran formal. Artinya peran orang tua dan masyarakat itu sangat mendukung sekali, sangat menentukan sekali masa depan daripada peserta didik. Kemudian memanfaatkan paradigma IA ini itu senantiasa menguasai bahan-bahan dan materi pembelajaran yang diajarkan pada peserta didik dengan mengembangkan ilmu dan kompetensi yang dimiliki oleh guru ataupun pendidik. Kemudian memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang media pendidikan, serta melakukan komunikasi guna
agar efektivitas pembelajaran itu dapat tercapai, dan melakukan evaluasi penilaian, karena dengan penilaian pendidik akan mengetahui sejauh mana ketercapaian materi pembelajaran yang disampaikan, serta sejauh mana pemahaman peserta didik tentang materi yang kita sampaikan. Serta kita akan dapat nanti menentukan metode-metode pembelajaran yang akan kita buat agar seluruh kebutuhan peserta didik yang kita ajarkan dapat terpenuhi. Mungkin hanya itu yang bisa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!